Assalamualaikum. Praktikum kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Pencernaan di sini merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Manusia membutuhkan berbagai zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Oh ya, praktikum kali ini kita akan menguji 3 percobaan. Yang pertama uji karbohidrat, yang kedua uji protein, dan yang ketiga uji lemak. Happy for watching! So ya, praktikum pertama kita akan menguji karbohidrat. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan di sini yang pertama terdapat betadin, kentang, lalu ada gula pasir, margarin, tepung terigu dan air, putih telur, tahu putih, ada biskuit, nasi, apel, dan pisang. Next, prosedur praktikum. Yang pertama kita tumbuk masing-masing bahan makanan yang akan kita uji. Next, letakkan bahan makanan yang akan diuji pada setiap wadah. Lalu teteskan betadin pada bahan makanan yang akan kita uji. Yang pertama di sini kita teteskan 2-3 tetes betadin pada pisang. Yang kedua 2-3 tetes pada apel, 3 tetes pada nasi, 3 tetes selanjutnya pada putih telur, 3 tetes selanjutnya pada tahu putih dan juga biskuit, lalu 3 tetes untuk tepung terigu, 3 tetes juga untuk margarin, 3 tetes pada gula, dan yang terakhir 3 tetes pada kentang. Dan amati apa yang terjadi. Ini kita akan mengamati perubahan warna pada setiap makanan. Pertama, pisang di sini terlihat berubah warna menjadi kehitaman. Apel tidak berubah warna. Nasi yang diteteskan betadin berubah warna menjadi kehitaman. Lalu telur putih tidak berubah warna. Tahu putih juga tidak berubah warna. Biskuit berubah warna menjadi kehitaman. Tepung terigu yang diteteskan betadin berubah warna menjadi kehitaman. Margarin tidak, gula juga tidak. Kentang berubah warna menjadi kehitaman. Nah, uji karbohidrat ini pada setiap bahan makanan yang mengandung amilum apabila ditetesi larutan betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, jadi kesimpulan setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang ditetesi dengan larutan betadin tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu apel, putih telur, tahu putih, margarin, dan juga gula pasir. Next, praktikum kedua kita akan menguji protein. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan di sini pertama terdapat lilin, ada bulu ayam, lalu ada biskuit, ada roti, ada tempe, ada daging ayam yang telah direbus, ada seledri dan putih telur. Next, prosedur praktikum. Di sini pertama kita akan menyalakan lilin lalu didirikan di atas wadah. Kemudian kita ambil bulu ayam lalu kita akan mencoba membakarnya di atas lilin tersebut. Lalu kita akan mencium aroma bulu ayam yang nantinya dijadikan sebagai kontrol percobaan. Yap, yang kedua di sini kita akan mencoba menjepit tempe lalu kita akan membakarnya di atas nyala lilin. Kemudian kita akan mengamati aroma bau yang ditimbulkan dari tempe tersebut. Apakah baunya sama seperti bau bulu ayam? Ternyata tempe di sini waktu dibakar baunya seperti bulu ayam. Next, kita akan menjepit roti lalu kita akan membakarnya di atas nyala lilin. Kemudian kita akan mengamati aroma bau yang ditimbulkan makanan roti tersebut. Apakah sama baunya seperti bulu ayam? Ternyata roti di sini waktu dibakar baunya tidak seperti bulu ayam. Next, kita akan mengambil biskuit.
Lalu kita akan mencoba membakarnya di atas nyala lilin. Kemudian kita amati aroma bau yang ditimbulkan dari biskuit tersebut. Ternyata biskuit waktu dibakar aromanya tidak seperti bulu ayam. Yap, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menjepit putih telur. Lalu kita akan membakarnya di atas nyala lilin dan kita akan mengamati aroma bau yang ditimbulkan dari putih telur tersebut apakah sama dengan aroma bau yang ditimbulkan dari bau bulu ayam. Ternyata putih telur di sini waktu dibakar baunya sama seperti bau bulu ayam. Next, kita akan mencoba menjepit seledri. Lalu kita akan mencoba membakarnya di atas nyala lilin. Lalu kita akan mengamati aroma bau yang ditimbulkan dari seledri tersebut. Apakah baunya sama seperti bau bulu ayam? Ternyata seledri di sini waktu dibakar baunya tidak seperti bau bulu ayam. Yap, yang terakhir kita di sini akan mencoba mengambil daging ayam yang telah direbus, lalu kita akan mencoba membakarnya di atas nyala lilin. Kemudian kita akan mengamati aroma bau yang ditimbulkan dari daging ayam tersebut. Apakah baunya sama seperti bau bulu ayam? Ya, di sini daging ayam waktu dibakar baunya sama seperti bau bulu ayam. Yap, setelah kita mencoba membakar semua bahan makanan dan juga kita telah mengidentifikasi dan mengamati aroma bau yang ditimbulkan dari makanan tersebut apakah sama seperti bau bulu ayam, lalu kita dapat menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan setelah melakukan uji protein dengan menggunakan semua bahan makanan yang diuji tersebut, tidak semua menunjukkan aroma bau yang sama terhadap bau bulu ayam. Yang berbau seperti bulu ayam berarti mengandung protein, yaitu seperti putih telur, tempe, dan daging ayam. Next, praktikum ketiga yang terakhir, di sini kita akan menguji lemak. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan di sini telah terdapat bahan makanan yang telah kita tumbuk sebelumnya. Alat yang kita butuhkan di sini pertama ada sendok, lalu ada air, ada minyak, ada juga santan, ada susu, ada seledri dan juga pepaya, ada kemiri, ada biji jagung, ada kacang tanah, ada margarin, ada wortel, dan juga singkong. Lalu prosedur praktikum. Pertama, di sini kita akan mengolesi air di atas salah satu kertas coklat yang telah diberi label. Tuang air secukupnya secara hati-hati. Lalu selanjutnya kita akan mengolesi minyak di atas kertas coklat yang lainnya yang telah diberi label. Next, kita akan mencoba mengolesi kemiri yang telah ditumbuk pada kertas coklat, lalu biarkan kertas tersebut selama sekitar 5 menit. Oleskan kemiri dengan hati-hati. Selanjutnya kita akan mencoba mengoleskan margarin pada salah satu kertas coklat, lalu kita akan mendiamkannya selama 5 menit. Lalu juga kita akan mengoleskan seledri. Oleskan secara perlahan. Lalu selanjutnya wortel. Kita akan mengoleskan pada kertas coklat tersebut secara perlahan. Next, juga lakukan yang sama pada biji jagung. Lalu selanjutnya singkong. Lakukan juga hal yang sama seperti sebelumnya. Oleskan pada kertas coklat singkong tersebut. Next, kacang tanah, lakukan juga hal yang sama, oleskan pada kertas coklat tersebut dengan kacang tanah. Next,
Pepaya, oleskan pada kertas coklat, lalu amati 5 menit selanjutnya. Lalu juga di sini santan kita akan mencoba menuangkan pada kertas coklat, dan yang terakhir kita akan mencoba menuangkan susu sedikit pada kertas coklat. Setelah semuanya telah dioleskan pada kertas coklat, lalu kita akan mengamati satu persatu dari bahan makanan yang telah dioleskan pada kertas coklat tersebut. Yang pertama di sini kita akan mengamati air. Yap, ternyata air di sini tidak meninggalkan bekas noda minyak. Yang kedua, minyak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Begitu juga halnya dengan kemiri meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Dan juga margarin di sini meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Next, di sini seledri tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Dan juga wortel tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Biji jagung pun juga tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Lalu singkong juga tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Selanjutnya kacang tanah di sini meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Pepaya di sini tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Santan di sini meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat tersebut. Yang terakhir susu tidak meninggalkan bekas noda minyak pada kertas coklat. Nah, jadi kesimpulan setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji lemak dengan menggunakan semua bahan-bahan makanan, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak seperti berikut. Bahan yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. Lalu bahan yang tidak mengandung lemak yaitu air, wortel, seledri, biji jagung, singkong, pepaya, dan juga susu.